Oke. Mana? Sampai di Jawa pada. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum katsiran. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita, sehingga tatkala kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah ini, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena Allah sendiri katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, karena pada hakikatnya nikmat itu adalah minnatul ilahiyah, pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah, bukan semata-mata kita yang mengusahakannya, tidak. Tapi Allah lah yang memberikan itu semua kepada kita. Datangnya kita pada hari ini, pada malam hari ini ke masjid Allah, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini. Karena banyak sekali dari manusia lalai terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Allah berikan kesehatan, tapi enggan untuk digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah berikan umur dalam kuat-kuatnya untuk ibadah, mereka enggan untuk datang
untuk beribadah kepada Allah, tapi Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih memberikan kita nikmat, maka ini hendaknya kita syukuri jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tak pula lupa kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat yang kita ucapkan ini sampai pula kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ya izinkan ya kami menyampaikan ya rasa syukur kepada Allah karena ini pertama kali ya anak duduk di hadapan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya semoga sila ukhuwah ini senantiasa tersambung, terhubung ya, dimanapun kita berada. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, pada hakikatnya kajian pada malam hari ini adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Zamzani Junaid. Habibullah masyaallah, beliau berhalangan. Ya, kemudian Bapak Wido menyampaikan kepada kami untuk bersedialah mengganti pada malam hari ini. Maka untuk melanjutkan silaturahmi ini ya kita iakan, karena insya Allah pada Januari insya Allah ya Pak ya, kita akan membahas kitab yang ringkas nantinya, yaitu kitab kehidupan para salaf bersama Al-Quran. Insya Allah, semoga Allah memudahkan nantinya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, apabila nanti tatkala di dalam penyampaian terdapat kekurangan ataupun ya kalimat yang mungkin tidak sesuai, ya karena mungkin tentu berbeda kapasitas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Zamzani juga dengan apa yang saya sampaikan tentu berbeda, ya mohon dimaklumi ya, karena beliau ya, luar biasa Ustaznya sudah ya, dikenal ya, kemudian sudah banyak menyampaikan ilmunya kepada jamaah-jamaah yang ada di bulan baru. Sementara anak ya bukan siapa-siapa ya, hanya seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, sama seperti bapak sekalian. Ya, maka dalam hal ini ya mohon dimaklumi apabila nanti terdapat kekurangan atau cara penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Perlu kita sadari bahwasannya tatkala kita belajar menuntut ilmu ini, maka Allah akan memberikan banyak sekali keutamaan. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah SAW katakan, tidaklah sekelompok kaum, sekelompok orang, mereka berada di salah satu rumah-rumah Allah. Mereka membahas kitabullah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Mereka akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan turun pula kepada mereka rahmat Allah. Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang senantiasa hadir di masjid-masjid Allah. Mereka beribadah, sholat jamaah, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian. Allah senantiasa akan memberikan rahmat kepada mereka. Tatkala dikatakan rahmat, maka kita harus memahaminya lebih jauh lagi. Bukan hanya sekedar sayangnya Allah, tapi lebih dari itu. Allah ada selalu untuk kita. Di dalam kesusahan,
Allah akan bantu kita insya Allah. Maka akan turun rahmat Allah kepada mereka. Wa hafathumul malaika, dan mereka yang hadir di masjid-masjid Allah akan senantiasa dalam lindungan sayap-sayap malaikat Allah. Mereka dalam lindungan sayap-sayap malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan makhluknya di langit sana. Maka ini adalah hadis yang agung yang semestinya kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah, termotivasi untuk belajar Al-Quran, belajar hadis Rasulullah, membaca Al-Quran, beribadah ataupun melakukan amal saleh yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita menuntut ilmu? Menjadi sebuah pertanyaan. Ya. Terkadang ada orang yang mereka tatkala di awal-awal hijrah bersemangat untuk belajar menuntut ilmu, untuk datang ke kajian, tapi seiring berjalannya waktu, istiqomah itu hilang, semangat itu hilang. Akhirnya dia merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan, mungkin dengan lihya atau jenggot yang panjang, atau dengan celana di atas mata kaki. Cukup dengan itu saja hijrahnya. Tapi lupa bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanyakan oleh salah seorang pada waktu itu, "Ya Imam, wahai Imam, ila mata anta ma'al mahbar?" Wahai Imam, sampai kapan engkau akan bersama wadah cintamu? Sampai kapan? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjawab, "Minal mahbar ilal maqbarah." Imam Ahmad menjawab, sejak aku bersama wadah cintaku hingga aku masuk kepada liang lahat. Subhanallah. Artinya, sudah sejauh mana umur kita saat ini, semudah apa kita saat ini, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, karena banyak wasilah-wasilah yang bisa kita dapati, ya, kita pelajari, ya, kita datang ke masjid-masjid atau mendengarkan kajian-kajian secara online, maka banyak wasilah-wasilah yang perlu, ya, kita dalami, apalagi itu terkait tentang ilmu Allah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, dan di antara keutamaan orang-orang yang belajar menuntut ilmu, di antaranya Allah akan masukkan ke dalam surga Allah. Ya, kita sering mendengar hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Kemudian wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridwan li talib ilm. Bahwasannya para malaikat akan meletakkan kedua sayapnya kepada para penuntut ilmu dengan ridha. Dengan ridha. Wa inna fadlal alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Bahwasanya keutamaan orang yang berilmu itu seperti cahaya bulan di antara bintang-bintang. Mereka akan senantiasa bersinar. Mereka akan senantiasa menerangi malam di antara cahaya bintang-bintang yang ada di saat itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada kesempatan kali ini, ya, kami juga mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak definisi takwa yang sering kita dengar, yang sering kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini ada salah satu definisi takwa yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, at-taqwa huwal khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil khalil wal isti'dadu liyawmir rahil. Tatkala kita hayati apa yang beliau katakan ini, itu akan menyentuh ke hati kita. Jemaah, takwa adalah al-khawf minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Terkadang kita merasa diri kita itu beriman, akan tetapi kita masih memiliki amalan-amalan yang sirri, yang tersembunyi, amalan-amalan buruk yang tersembunyi. Na'udzubillah. Mungkin tidak lepas dari handphone kita, mungkin tidak lepas dari tontonan atau yang terlihat dari kita, sehingga rasa takut itu berkurang, sehingga rasa takut itu hilang dari diri kita. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kenapa sampai hilang rasa takut tersebut? Karena mereka kurang mengagungkan Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah. Dan Allah abadikan di dalam surah Nuh ayat ke-13, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Artinya mereka tidak mengagungkan Allah, mereka tidak membesarkan Allah, sehingga mereka ketika dihadapkan dengan sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang buruk, amalan maksiat, maka mereka enggan untuk mengagungkan Allah. Maka dalam hal ini Allah mengetahui siapa yang hatinya terdapat rasa takut. Allah mengetahui ya, siapa yang di dalam hatinya yang mengagungkan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wal amalu bitanzil. Wal amalu bitanzil. Hendaknya seseorang beramal dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka orang-orang yang bertakwa, mereka benar-benar melakukan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya. Mereka melakukan amalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan di dalam agama. Allah telah mengatakan, Allah telah memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan lebih rincinya perintah sholat itu bagaimana cara melakukan sholat tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini seseorang yang bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, warida bil fadil. Mereka ridha, mereka merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan walau itu sedikit. Mereka tidak berharap banyak. Akan tetapi tatkala Allah memberikan rezeki kepadanya, mereka merasa cukup. Tidak kufur, mereka malah bersyukur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hal ini Allah telah memberikan ukuran rezeki masing-masing kepada hamba-hambanya. Ada yang banyak, ya, ada yang sedikit, ya. Maka untuk apa kita cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain? Untuk apa? Padahal ya, Allah telah menentukan rezeki kita itu masing-masing. Bahkan orang kafir pun
Allah berikan rezeki kepada mereka, bahkan lebih banyak dari kita. Subhanallah. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan wal istidadu liyaumir rahil. Dan hendaknya mereka senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi pengadilan akhirat. Dengan apa kita menghadapi pengadilan akhirat? Dengan takwa. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu ya, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan takwa. Ya, akhirat adalah perjalanan panjang kita. Ya, setelah kehidupan dunia yang kita jalani saat ini, ya, itu belum seberapa dengan perjalanan akhirat kelak. Jadi jamaah, butuh banyak bekal untuk persiapan akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ibarat seorang yang akan melakukan safar yang panjang, melakukan perjalanan yang sangat jauh ke suatu tempat. Tentu mereka menyiapkan sebuah bekal yang banyak, baik itu uang, yang pakaiannya, ya, makanannya yang akan dibawa di dalam perjalanan. Maka dalam hal ini jamaah digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Begitu pula kita di dunia ini. Ya. Kita sedang menyiapkan amalan kita. Kita sedang menyiapkan untuk akhirat kita. Maka sungguh sia-sia tatkala Allah telah memberikan umur yang panjang kita di dunia ini, tetapi tidak kita melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa. Ibadah tidak kita lakukan, perintah Allah tidak kita lakukan. Sia-sia dia. Ya, bagi kita yang mungkin masih muda, ya, ini kesempatan emas, ya, untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu muda ini. Jangan sia-siakan. Ya. Kita lihat banyak orang tua kita di sini, sesepuh kita, ya, yang mungkin ya jenggotnya sudah tidak lagi hitam. Sungguh tidak irikah diri kita? Wallah, ya Anda juga cemburu, ya. Orang tua yang sudah tua tetapi masih semangat di dalam beribadah kepada Allah. Maka ghirah yang seperti ini harus kita tingkatkan, ya. Karena kematian itu tidak melihat umur, jemaah. Tidak melihat umur. Kapan saja Allah akan kirimkan malaikatnya untuk mencabut nyawa hamba-hambanya. Kapan saja, jangan melihat umur. Maka jamaah digunakan oleh Allah. Gunakanlah waktu, umur kita saat ini, kesehatan kita saat ini untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jamaah digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan itu tidak lepas dengan keimanan. Di dalam Al-Quran, Allah selalu sandingkan kalimat iman dengan kalimat takwa. Allah selalu sandingkan. Orang-orang yang beriman pasti mereka melakukan amalan-amalan ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa
pasti mereka adalah orang-orang yang beriman. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini ketakwaan dan keimanan itu ya, tidak pernah terpisahkan. Tidak pernah terpisahkan. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak akan sempurna Islam yang kita miliki saat ini jika tidak ada keimanan di dalam hati kita. Karena dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, ya, annal ibadah la tusamma ibadatu illa ma'at tauhid, kama anna shalah la tusamma sholata illa ma'at taharah. Artinya, ibadah itu tidak akan sah, tidak akan diterima jika di dalamnya tidak ada namanya tauhid, tidak ada keimanan kepada Allah. Mau seberapa banyak pun orang kafir, ya, orang non-muslim itu berinfak, bersedekah, melakukan amalan soleh, kalau dia enggak beriman kepada Allah, tidak akan diterima, sia-sia. Kama anna shalah la tusamma shalah illa ma'a taharah. Seperti salat, ya. Tidak akan sah salat kita jika kita enggak bertaharah, bersuci terlebih dahulu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini iman yang kita miliki saat ini, yang Allah berikan kepada kita saat ini, hendaknya kita syukuri. Hendaknya kita syukuri. Karena Allah sendiri telah memerintahkan kepada kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah memerintahkan kita, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Dalam tafsir, nikmat di sini adalah iman dan Islam. Allah telah berikan iman dan Islam kepada kita. Maka Allah meminta kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur, karena ini adalah pemberian dari Allah. Dahulu Allah katakan di lanjutan ayat ini, "Id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dahulu di masa jahiliyah, manusia itu bermusuh-musuhan. Manusia itu berperang, bermusuh-musuhan, perang antara kaum satu dengan kaum yang lainnya. Terjadi kezaliman. Lalu setelah Islam datang kepada mereka, membuat orang-orang di zaman tersebut Allah persatukan hatinya. Allah persatukan hatinya. Jadilah mereka fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka mereka menjadi bersaudara, ya, bersatu karena iman, bersatu karena Islam, bersatu karena Allah, bukan bersatu karena kelompok. Perlu kita ingat ini, bahwasannya iman dan Islam yang benar itu karena Allah, bukan karena golongan, bukan karena kelompok. Ini yang benar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini turun pada hakikatnya adalah untuk para sahabat Rasulullah SAW pada saat itu. Dan ayat ini menjadi peringatan untuk kita agar kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan saat ini, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Maka hendaknya kita jaga, kita pupuk agar senantiasa tumbuh, agar senantiasa berbuah menjadi amalan-amalan
yang menguntungkan bagi kita untuk akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh berpikir, ya, kita tidak boleh berpikir bahwasannya tatkala kita sudah menjadi muslim, seakan-akan kita telah memberikan sesuatu kepada Allah, seakan-akan kita telah berjasa terhadap agama ini. Jangan kita mengira hal yang demikian. Oh, kalau nggak ada aku di masjid ini nggak jalan kajian, subhanallah. Oh, kalau nggak ada aku sebagai panitia daurah, nggak akan berjalan daurah pada waktu itu. Jangan pernah kita berjasa terhadap Islam ini, jemaah. Ikhlaskan semua untuk Allah. Ya, ini teguran bagi kita karena ada sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita bahwasanya dulu ada orang Arab Badui, orang-orang Arab. Mereka datang kepada Nabi SAW dan seakan-akan mereka berjasa terhadap Islam. Allah abadikan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Yamunnu 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'ala islamakum qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Allah katakan mereka orang-orang Badui tadi merasa telah memberikan nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Maka katakanlah Muhammad, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislaman kalian. Balillah, sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu. In kuntum shadiqin, dengan menunjukkan kepadamu keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dahulu orang-orang Arab itu, yang Arab Badui ini, merasa mereka memiliki keimanan yang luar biasa, sehingga mereka merasa Islam itu berkembang karena mereka. Lah, tidak. Jadi ini pelajaran untuk kita jamaah agar kita senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla di dalam hal apapun. Ya, ketika kita mengikhlaskan karena Allah, ya, insya Allah Allah akan balas. Allah akan catat itu. Allah akan catat. Ya. Di ayat yang lain Allah juga katakan walakinna Allah yamunnu 'ala man yasha' min ibadihi. Akan tetapi Allah akan memberikan karunia bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Allah lah yang menghendaki keimanan. Allah lah yang menghendaki Islamnya kita. Allah lah yang menghendaki kita datang ke sini jamaah oleh Allah. Allah yang menghendaki kita. Ya. Mungkin sebagian orang berpikir, oh hujan, kalau bilang sholat di rumah, ya, nanggung isya, ya, masih hujan gerimis, udah di rumah aja. Tetapi Allah berikan keimanan kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita datang ke masjid Allah. Insya Allah berikan balasan nantinya. Yang penting ikhlaskan karena Allah jamaah ini oleh Allah SWT. Jangan kita takabur, jangan kita merasa bangga terhadap nikmat yang ada pada kita saat ini jamaah. Ya, apalagi sampai kita berpikir bahwasanya itu karena usaha kita sendiri. Lah, akan tapi itu semua karena Allah lah yang menghendaki. Ya, karena Allah yang menghendaki. Bahkan Allah mengetahui kepada siapa karunia, kepada siapa nikmat itu akan diberikan. Allah mengetahui kepada siapa saja. Ya. Maka Allah akan memberikan nikmat tersebut kepada siapa yang pantas. Allah akan memberikan keimanan tersebut kepada siapa yang pantas. Dari dalam kitabnya Imam Tahawi berkata, Yahdi man yasha'u fadlan minhu.
Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha'u minhu. Dan Allah akan menyesatkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan itu semata-mata karena keadilan Allah. Ya. Qul innal fadla biyadillah yu'ti man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Katakanlah bahwa karunia itu berada di tangan Allah. Bahwasanya Allah memberikan kehendak, memberikan keimanan tersebut karena kehendak dari Allah. Dan nikmat Allah itu sangatlah luas. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahwasannya dalam hal ini mari kita sadar bahwasannya nikmat yang Allah berikan ini adalah semata-mata karena pemberian dari Allah, dan Allah memberikan nikmat tersebut bagi siapa yang Dia cintai. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang Dia tidak cintai. Ya, jamaah, Allah akan memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang tidak Dia cintai. Orang-orang yang beriman Allah berikan cintanya, Allah berikan dunia kepada mereka. Bahkan orang kafir pun Allah berikan cintanya kepada mereka. Allah berikan dunia kepada mereka. Ya. Akan tetapi wala yu'til iman illa man ahab. Dan tidaklah Allah memberikan keimanan kecuali kepada orang yang paling Dia cintai. Ya. Di sini ada perbedaan kalimat. Yang satu fi'il mudhari', yang satu isim tafdhil. Ya. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai atau yang akan Dia cintai. Ya. Masih fi'il mudhari', artinya akan ataupun sedang. Akan tetapi keimanan Allah berikan kepada man ahabbu, kecuali kepada orang-orang yang Dia paling cintai. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini adalah salah satu tanda tatkala Allah telah memberikan hidayah kepada kita, tatkala Allah telah memberikan rahmat kepada kita, maka ini adalah tanda Allah mencintai kita, jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka jangan jadikan cinta ini berubah menjadi murka. Maka jangan jadikan cinta ini menjadi kufur nikmat. Maka jangan jadikan cinta ini menjadi maksiat. Jamaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hukumlah cinta yang Allah berikan ini dengan kecintaan yang hak, yang pasti, yang nyata, dengan melakukan amalan-amalan, dengan melakukan sebab-sebab yang Allah cintai pula. Ya. Maka dalam hal ini jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan memberikan keimanan kepada orang-orang yang Dia cintai. Selanjutnya, para ulama menyebutkan bahwasannya di antara manfaat dan buah keimanan dari orang-orang yang bertakwa, ya, adalah dikatakan di dalam kitab ini, famin a'zami thimariha al-irtibatu bi wilayatillahil khassah allati hiya a'zamu ma tadafasa fihi al-mutanafisun wa ajallu ma hassalahu al-muwaffaqun. Qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tsumma wasafahu bi qawlihi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik. Di antara manfaat atau buah keimanan yang Allah berikan kepada mereka
yang bertakwa kepada Allah, yang Allah cintai, ya, bahwasannya dia akan mendapatkan perwalian dari Allah. Allah akan menjadi wali mereka. Allah akan menjadi penolong mereka. Sementara orang-orang kafir, ya, tidak ada wali mereka. Mereka ada wali-wali syaitan. Ada? Baik. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Tadi telah kita jelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman mereka akan menjadi wali-wali Allah. Allah katakan dalam firman-Nya, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah bahwasannya wali-wali Allah itu, ya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidaklah mereka merasa takut dan tidak pula mereka merasa bersedih. Fakullu mu'min taqi fahuwallahu fahuwa lillahi waliyyun wilayatan khasah. Maka orang-orang yang bertakwa, orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadi wali bagi mereka.
Allah akan menjadi wali bagi mereka. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah wali mereka bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, di antara buah keimanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah al-fawzu bi ridha Allah wa dari karamati. Bahwasanya orang mukmin akan senantiasa mendapatkan kemenangan dari Allah, akan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah dan kemuliaan yang Allah berikan berupa surga. Maka dalam hal ini, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Allah katakan dalam firman-Nya, orang-orang yang beriman, laki-laki dan yang perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka akan menjadi, sebagian mereka akan menjadi wali sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarahumullahu innallaha 'azizun hakim. Ulaika sayarhamuhumullahu innallaha 'azizun hakim. Maka orang-orang yang beriman tadi, mereka senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang Allah diberikan rahmat. Innallaha azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Ya, selain kemenangan yang orang-orang beriman dapatkan, maka mereka akan mendapatkan janji dari Allah berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Wa masakin thayyibah, tempat tinggal mereka itu tempat tinggal yang terbaik, yaitu di surga Aden. Wa ridwanu minallahi akbar, dan mereka mendapatkan ridha Allah. Zalika huwal fawzul 'azim. Maka ini merupakan kemenangan yang agung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini Rasulullah katakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk ke dalam surga sampai kamu beriman kepada Allah. Jadi syarat masuk ke dalam surga adalah mereka senantiasa beriman kepada Allah dan melakukan amalan-amalan saleh. Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ketiga, di sini dikatakan bahwasanya wa minha annal imana kamil yamna'u min dukhulin nar. Bahwasannya iman yang sempurna itu akan menghalangi manusia masuk ke dalam neraka Allah. Akan menghalangi manusia masuk dari neraka Allah. Dan selanjutnya, anallaha yudafi'u 'anil mu'minina jami'al makarih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman, ya, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, menjauhkan daripada orang-orang yang beriman dari apa-apa yang mereka benci, dan mereka akan mendapatkan pembelaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka akan mendapatkan pembelaan dari Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Maka dalam hal ini, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kehidupan yang baik,
akan mendapatkan kehidupan yang baik. Selanjutnya, yang terakhir, anal imana wal amal salih alladhi huwa far'uhu yuthmirul hayat at-tayyibah fi hadhihi ad-dar wa fi daril qarar. Bahwasannya keimanan yang mereka miliki jamaah dan amalan soleh yang mereka kerjakan atau cabang-cabang dari amalan-amalan tadi yuthmirul hayat at-tayyibah fi hadhihi ad-dar, akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia ini dan di negeri akhirat. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasannya keimanan, amal soleh atau cabang-cabang dari keimanan tadi atau amal soleh tadi akan membuahkan kehidupan yang baik, akan membuahkan kehidupan yang baik di dunia ini dan di negeri akhirat. Allah katakan di dalam firman-Nya surah An-Nahl, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahu akbar. Barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan mereka beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas dengan pahala, dengan kebaikan, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik balasan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka demikian apa yang singkat ini, semoga bermanfaat. Ya, hendaknya kita jangan pernah lelah dalam belajar, jangan pernah malas. Ya, terkadang memang malas itu muncul, tapi usahakanlah ditolak. Ya, karena penting bagi kita untuk menuntut ilmu. Ya, pentingnya kita menuntut ilmu itu sempat lebih penting bagi kata para ulama dari makan dan minum. Ya, kita lihat para ulama kita, mereka melakukan perjalanan ya, untuk menuntut ilmu, mencari hadis dari hadis satu ke hadis yang lain, penuh dengan kelaparan, penuh dengan susah payah, haus dahaga itu senantiasa menyelimuti mereka. Sementara kita, ya, sudah ada guru-guru kita di sini, hadir di sini, ya, ustadz-ustadz kita, masya Allah, ya. Maka gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan yang penting dari itu, tatkala kita sudah memiliki ilmu jamaah, amalkanlah, dan jangan jadikan ilmu itu menjadi bumerang bagi kita. Karena akhlak kita yang jelek, akhlak kita yang buruk, ya. Jangan kita merasa sombong terhadap apa yang kita miliki saat ini, ya. Karena masih ada yang kurang, pasti masih ada yang kurang. Maka dari itu, al-adabu fawqal ilmi, kata para ulama, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka milikilah ya, adab-adab yang mulia, akhlak yang mulia. Maka ini lebih penting dari itu semua. Dan yang penting adalah kita amalkan apa yang kita pelajari ini. Semoga menjadi bekal kita untuk negeri akhirat kita. Hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.